Listen, saat kita melayani Tuhan, tapi tanpa hati, di situ pengurapan akan hilang. Tapi sometimes nggak ada power atau kuasa yang benar-benar keluar itu dari Kristus. Karena biasanya orang yang melayani itu bisa bergantung pada pengalaman. Dan pengalaman itu sangat beda tipis sama urapan dan pemakaian Tuhan. Karena Tuhan kita itu sungguh, Tuhan itu mau kita itu mendalami kasih-Nya melebihi apapun. Kita nggak akan bisa kenal Tuhan, kita nggak akan bisa kenal pribadinya kalau hari ini kita nggak masuk lebih dalam sama Dia. Iblis itu tertarik sama orang-orang kuat loh sebenarnya. Makanya hari ini kalau kamu jadi orang kuat, jangan bilang kamu itu punya hati yang lebih besar, atau jangan bilang kamu kuat, atau jangan bilang kamu tuh diurapi. Karena sometimes di titik dimana kamu mengandalkan diri sendiri, ketergantungan diri sendiri itu akan membuatmu jatuh tanpa kamu ketahui. Ada orang-orang yang terus melayani, ada orang-orang yang dia tahu sebenarnya Tuhan gak bicara lagi sama dia, tapi dia masih melayani, ya kan? Ada orang-orang yang terus melayani gereja, terus pelayanan, tapi dia tahu kalau hatinya itu hadirat Tuhan itu jauh sama dia. Lalu dia terus melayani, lalu dia terus pelayanan. Apa nextnya? Dia akan memberi, tapi dia akan kosong. Dan disitulah titik dosa masuk dalam hidupnya. Halo guys, shalom, apa kabar? Hari ini aku akan sedikit sharing tentang hidupku dan bagaimana Tuhan itu masih mempercayakan banyak hal di hidupku, tentang bagaimana aku melayani Tuhan dan bagaimana aku bertumbuh juga dalam pengembalaan gereja-gereja, dan bagaimana aku dibawa Tuhan hari demi hari untuk semakin mencintainya. Hari ini aku lumayan sangat tertarik membahas tentang kita melayani Tuhan, tapi sometimes kita masih bisa berdosa. Jadi kayak semua itu tentang kasih karunia-Nya Tuhan. Kayak di sisi lain kita itu bisa melayani Tuhan, kita bisa dipandang sebagai orang benar, orang kudus. Tapi sometimes ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan pun masih mempercayakan kita untuk melayaninya. Jadi maksudnya apa sih yang bisa kita pelajari dari pelayanan, dan juga apa dampaknya ketika kita melakukan dosa, tapi Tuhan masih tetap mempercayakan kita untuk terus melayani. Oke, yang pertama mungkin sedikit menarik saat kalian membaca tentang Mazmur Daud dan Saul. Di situ dimana ada dua orang, yang satunya kasih mula-mulanya masih ada, yang satunya diurapi Tuhan. Yang aku maksudkan itu adalah Daud dan juga Saul. Nah, mereka berdua itu adalah orang yang dipakai Tuhan. Mereka adalah orang yang benar-benar dikhususkan untuk membawa bangsa Israel, lebih tepatnya kerajaan waktu itu sudah jadi kerajaan, untuk mendekat sama Tuhan. Jadi mereka berdua ini dua orang pilihan. Tapi yang satunya ketika dipakai Tuhan besar, yang satunya menjadi iri. Terus yang satunya ketika menjadi iri, dia mau membunuh Daud. Saul mau membunuh Daud. Dia itu mengejar Daud kan. Ya kalian tahulah ceritanya di mana nanti Daud mengasingkan diri, Saul mengejar Daud. Aku rasa kalian mengerti cerita itu. Tapi apa sih yang bisa kita pelajari saat kita itu punya hati yang salah, tapi masih bisa melayani Tuhan? Nah, hari ini aku mau sharing tentang hidupku juga. Ya, aku nggak tahu kenapa aku mau sharing. Tapi listen, saat kita melayani Tuhan, tapi tanpa hati, di situ pengurapan akan hilang. Saat kita melayani Tuhan tanpa hati yang benar, di situ potensi kita nggak akan keluar. Even orang lain lihat kita itu bisa melayani sehebat apapun. Even orang lain saat melihat, wah dia diberkati, wah dia bisa bicara. Tapi sometimes nggak ada power atau kuasa yang benar-benar keluar itu dari Kristus. Karena biasanya orang yang melayani itu bisa bergantung pada pengalaman. Dan pengalaman itu sangat beda tipis sama urapan dan pemakaian Tuhan. Jadi apa yang aku maksudkan? Di sini, ayo kita mau melihat perspektif yang benar saat melayani Tuhan.
Bagaimana kita melayani Tuhan dengan hati yang benar. Oke? Dengan hati yang benar, tanpa ada mengandalkan pengalaman. Karena gini, biasanya Tuhan memakai seseorang itu nggak akan dengan cara yang sama. Misalnya kemarin kamu dipakai saat membangun sekolah, atau ya khususnya anak-anak muda ya, ketika kamu dipakai Tuhan untuk membawa generasi Tuhan untuk menjadi besar, Tuhan nggak punya cara lain lagi untuk memakaimu selain itu. Enggak, dia pasti punya cara lain lagi untuk memakaimu dengan cara yang lebih berbeda. Karena Tuhan kita itu Tuhan itu mau kita itu mendalami kasih-Nya melebihi apapun. Kita nggak akan bisa kenal Tuhan, kita nggak akan bisa kenal pribadinya kalau hari ini kita nggak masuk lebih dalam sama Dia. Even hari ini kamu bisa kenal Tuhan, even hari ini kamu bisa pelayanan, even hari ini kamu bisa mempunyai banyak experience bersama Roh Kudus dan sebagainya. Tapi sometimes pribadi Tuhan itu lebih dalam daripada apa yang kamu pikirkan. Aku lebih banyak tertarik saat kita membahas ini, bagaimana dosa itu mempengaruhi pelayananmu. Dosa itu ya, itu candu. Why? Di titik ada beberapa orang, ini case tertentu ya, di saat ada orang-orang pilihan Tuhan yang benar-benar nanti dipakai Tuhan, disiapkan Tuhan untuk masuk dalam pengembalaan ataupun masuk dalam dunia sekuler. Biasanya orang-orang yang dicoba atau diuji adalah orang-orang yang benar-benar takut Tuhan dulu. Tuhan iblis nggak pernah tertarik menguji seseorang tanpa ada impact besarnya di masa depan. Nangkapnya. Jadi iblis itu tertarik sama orang-orang kuat loh sebenarnya. Makanya hari ini kalau kamu jadi orang kuat, jangan bilang kamu itu punya hati yang lebih besar, atau jangan bilang kamu kuat, atau jangan bilang kamu tuh diurapi. Karena sometimes di titik dimana kamu mengandalkan diri sendiri, ketergantungan diri sendiri, itu akan membuatmu jatuh tanpa kamu ketahui. Karena biasanya dosa itu akan masuk, gak akan langsung full. Gak ada 360 derajat itu berbalik langsung dosa. Biasanya dia akan mulai dengan putaran sederhana. Misalnya apa? Gak taat, gak saat teduh, pelayanan jadi suam-suam kuku, apalagi kasih mulai dingin. Biasanya kita akan kehilangan api kita. Itu enggak 360 derajat loh sebenarnya. Apa yang aku masukkan itu ketika dosa itu dipengaruhi saat kita tidak tahu. Dosa itu dipengaruhi saat kita tidak tahu di mana kita berada. Contohnya, ada orang-orang yang terus melayani, ada orang-orang yang dia tahu sebenarnya Tuhan nggak bicara lagi sama dia, tapi dia masih melayani, ya kan? Ada orang-orang yang terus melayani gereja, terus pelayanan, tapi dia tahu kalau hatinya itu hadirat Tuhan itu jauh sama dia. Lalu dia terus melayani, lalu dia terus pelayanan. Apa nextnya? Dia akan memberi, tapi dia akan kosong. Dan disitulah titik dosa masuk dalam hidupnya. Di titik kita menjadi kosong, di situ dosa akan masuk. Dosa itu nggak akan bisa masuk saat orang itu dipenuhi Roh Kudus. Dosa itu nggak akan pernah bisa masuk, nggak akan bisa disentuh saat orang itu kepenuhan Roh Kudus. Karena tubuh kita itu bait suci loh. Ingat, seperti yang Yesus katakan, bukankah bait suci ini ada di diri kita sendiri, dan dalam diri kita itu ada Roh Kudus. Jadi dosa itu masuk dalam diri kita, sometimes bukan karena kesalahan kita, tapi sometimes jangan-jangan kita itu sudah kosong secara rohani, secara hadirat Tuhan, secara perkenanan Tuhan itu udah hilang. Tapi kita masih mengeraskan diri, masih kayak, oh aku ini leader, oh aku ini dipakai Tuhan, oh aku ini melayani, toh aku ini masih bisa menyembah, masih bisa memberkati banyak orang. Tapi jangan salah, ketika engkau mengeraskan hatimu tanpa ada perkenanan Tuhan, di situ dosa bisa masuk. Dan biasanya orang-orang kuat itu selalu jatuh di area yang seperti itu, merasa kuat, ending ini akan jatuh. Dan dosa itu sangat-sangat bisa mempengaruhi kasih karunia Tuhan. Listen, kamu bisa melayani hari ini, tapi kamu bisa melakukan dosa.
kamu bisa memberkati banyak orang. Kamu masih bisa melayani Tuhan, kamu bisa pelayanan, kamu bisa dipakai Tuhan besar. Tapi di balik itu layar, di balik panggung, di balik kehidupan yang tidak dilihat orang, kamu masih melakukan dosa. Dan Tuhan masih percaya sama kamu. Itu kasih karunia loh. Yang seharusnya kita tahu kalau kita ini gak layak sebenarnya. Bukan berarti Tuhan gak bisa pakai orang lain. Bukan berarti Tuhan gak kasih kita itu batasan. Tidak, sebenarnya Tuhan itu masih percaya sama kita. Itu loh namanya kasih karunia. Kasih karunia itu bukan hal yang bisa kita terima. Kita gak akan bisa membayar Tuhan loh. Ingat, kita gak akan bisa membayar Tuhan sedikit pun apapun yang bisa kita lakukan. Iman kita, harga, salib kita gak bisa ganti kasih karunia Tuhan. Makanya hari ini please jangan bergantung pada dirimu, jangan bergantung pada gereja, bergantunglah pada kasih karunia Tuhan. Saat kamu punya kasih karunia Tuhan, meskipun kamu bisa melakukan dosa, tapi dosa tidak akan mengikatmu. Dosa akan melepaskanmu. Listen, kamu bisa melayani, kamu bisa menjadi berkat buat banyak orang, tapi yang tahu dirimu adalah dirimu sendiri, bukan? Dan kalau kamu hari ini melakukan dosa, listen, buat orang-orang yang di luar sana, jika hari ini kamu melakukan dosa, masih ada kasih karunia. Masih ada kasih karunia untuk kamu kembali kepada Tuhan. Gak ada syaratnya. Ketika kamu mau kembali ke Tuhan, biasanya kan kita bisa terjebak kan, rasa bersalah. Ketika kita melayani Tuhan sehebat-hebatnya, kita mengurapi orang lain, kita menyembah Tuhan, kita menjadi berkat di antara banyak orang. Terus ada satu titik di mana kita jatuh dan kita merasa, kok gini ya aku gini. Maksudnya kayak, kok gini ya aku kayak orang munafik gitu. Dan ketika aku mau kembali ke Tuhan, kayak aku gak layak. Sebenarnya bukan tentang itu saudara. Yang paling penting adalah ketika kamu mengandalkan kasih karunia Tuhan. Di titik di mana kamu jatuh, please come back to Father. Ketika kamu masih berdiam di dosa itu, ketika kamu masih terbawa arus, terbawa suasana, terbawa perasaanmu, kamu akan tetap di lubang itu, kamu akan tetap di lumpur itu. Kalau kamu gak tahu bagaimana untuk kembali, andalkan kasih karunia. Kasih karunia itu gak ada syaratnya loh. Kamu harus taat, baru kamu bisa diterima. Atau kamu harus ke gereja, baru kamu bisa diterima. Atau kamu harus melayani, baru kamu bisa dikenal Tuhan. No, kasih karunia itu tanpa syarat. Dan Tuhan mengasihimu apa adanya loh. Jadi jangan merasa kotor, jangan merasa hina saat kamu gak punya pilihan untuk kembali, saat kamu merasa bersalah. Please come back to Father. Kamu gak punya banyak waktu untuk mengasihi diri sendiri. Tuhan itu kasih loh. Orang sakit loh yang butuh kesembuhan, bukan orang sehat. Orang berdosa yang butuh Tuhan. Kita ini orang berdosa loh. Even kamu bilang kamu anak Tuhan, but you know, we are the sinners. Sampai nanti kita disempurnakan sama Tuhan, sampai nanti kita bisa kembali kepada rumah Bapa. Itulah kesempurnaan kita. Setelah kita di dunia ini, gak ada yang sempurna kok. Kita masih dalam daging, bukan? Ya, andalkan kasih karunia. Roh Kudus akan bantu kita untuk kembali ke Tuhan. Jadi buat orang-orang di luar sana yang hari ini melayani, tapi di lain sisi juga melakukan dosa, please jangan berlama-lama di dosa itu lagi. Jangan merasa tertuduh. Ingat, sifat iblis itu selalu menuduh kita salah. Kita mau kembali tapi hati kita gak benar. Enggak. Tuhan itu memberi kasih karunia-Nya, menerima semua orang. Pasti ingat firman Tuhan katakan kalau 7 kali orang benar jatuh, 8 kali dia akan bangkit. Ingatlah kemarin-kemarin ketika engkau masih diberi kesempatan untuk melayani, untuk jadi berkat. Hari ini Tuhan akan kasih kamu kesempatan lagi. Pasti. Selagi kamu masih hidup, selagi Tuhan masih membangunkan engkau pagi hari dan engkau langsung bekerja, engkau langsung kuliah, engkau langsung melayani. Tapi Tuhan, ketika Tuhan melihatnya, Tuhan masih kasih kesempatan untuk kamu kembali. Dan ketika Tuhan masih buka pintu, maka kejarlah pintu itu. Ketika Tuhan masih berkenan kepadamu untuk kembali, maka larilah kepada Bapa. Jangan merasa tertuduh kalau kita melakukan dosa. I know, dosa itu melahirkan ketidaklayakan. Kayak Adam kan, kayak Hawa, mereka lari dari Tuhan. Tapi sejujurnya ya, Bapa itu mencari kita loh saat kita melakukan dosa. Listen, Bapa itu saking sayangnya kita, dia itu lihat kita dan panggil kita saat kita tersesat.
Dia nggak akan biarkan kita untuk terbuai oleh dosa, dan saking merasa bersalahnya kita langsung kayak uh, merasa kayak gak dipakai Tuhan lagi. No, 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 no. Bukan gak itu yang dimau iblis. Kalau kalian pikir-pikir gini ya, dosa melahirkan ketidaklayakan kan. Ketika ada ketidaklayakan di sana, iblis akan mencapai tujuannya, itu menghancurkanmu, membunuhmu, dan membinasakanmu. Pertama dia akan mencuri dulu. Apa yang dia curi? Ya, ini hatimu. Kalau hatimu nggak beres, please bereskan itu. Karena hati itu sangat berpengaruh dalam pelayanan. Dan biasanya hati itu selalu sensitif sama dosa. Dosa itu sangat sensitif loh dengan hati. Jadi jaga dua area ini. Hati itu selalu menjadi pusatnya dosa di sana. Ketika dosa masuk itu selalu dimulai hati. Makanya jaga hati. Kalau kamu mau pulih ketika kamu melayani tapi kamu melakukan dosa dan kamu ingin pulih, jaga hatimu. Mulai dari sini. Bukan mulai dari taat, bukan mulai dari wah aku mau bernasar sama Tuhan, wah aku mau mengambil tindakan yang ekstrim gitu. No. Mulai dari sini. Hatimu itu penting loh. Hatimu yang akan mengubahkan bagaimana cara engkau berpikir, bertindak, dan sometimes hatimu akan mengubah cara perspektifmu bagaimana Tuhan memandangmu sebagai anaknya. So hari ini aku mau sharing itu aja, apa yang aku dapat tentang kita melayani, tapi sometimes kita bisa melakukan dosa. Ya, ending-endingnya hati itu sangat penting loh. Hati itu bisa membawa kita kepada perkenanan, ketidaklayakan, atau dosa, tergantung hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan, kata Amsal. So itu yang bisa aku sharing kepada kalian. Semoga memberkati, semoga bisa berguna juga dalam pelayanan kalian dan jadi berkat juga bagi banyak orang. God bless you.